Bapak sudah melihat kertas yang kita bagikan. Inilah bacaan-bacaan yang kita baca ketika mensolatkan mayat, ya. Karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan masuk ke hal solat mayat, ya, menguburkan, mengkafani, memandikan. Sudah beberapa pertemuan yang lalu. Maka pada malam hari ini kita akan melanjutkan kaji kita yang berkaitan dengan solat jenazah. Rukun solat jenazah ada 7 perkara. Yang pertama, niat, sebagaimana pada solat-solat lain. Tanpa kita berniat maka tak sah solatnya. Jadi apa niatnya? Dalam hati, ya. Kalau ada mau dilapaskan silahkan. Usolli ala hadzal mayyiti, laki-laki. Usolli ala hadhil mayyitati, untuk perempuan. Usolli ala hadzal mayyiti tifli, untuk mayat anak laki-laki. Usolli ala hadhil mayyitati tiflati, untuk mayat anak-anak perempuan. Arba'a takbiratim fardul kifayati makmuman lillahi ta'ala. Kalau makmum, kalau imam, imaman lillahi ta'ala. Saya tak bisa saya menukar-nukar Ustaz, tak apa-apa. Niat itulah yang Bapak baca. Ya, ada satu saya tulis itu tak lengkap itu memang. Sebetulnya ada 4. Ya. Untuk perempuan hanya diganti hadhihi, mayyitati, ya. Itu bedanya. Yang pertama niat. Tidak wajib menentukan siapa mayat yang disolati dan mengetahuinya, tetapi yang wajib adalah adna mumayyizin, batas minimum yang sudah bisa membedakan. Artinya tak usah kita sebutkan mayatnya siapa, tak apa-apa, ya. Maka cukuplah misalnya usallil fardhu ala hadzal mayyit. Usallil fardhu ala hadzal mayyit. Boleh. Ya. Tak tahu mayatnya tak apa-apa, tak apa-apa. Bahkan kebanyakan kita kalau sholat Jumat misalnya datang jenazah, datang mayat, tak tahu kita siapa mayatnya itu. Maka tak masalah, ya. Tidak ada kewajiban kita harus tahu. Maka tapi segolongan ulama berkata, qala jam'un yajibu ta'yinul mayyit al-ghaib binahwi ismihi. Tapi sebagian ulama berkata, kalau misalnya salat gaib harus disebutkan namanya. Ada sebagian ulama berkata seperti itu, tapi sebagian ulama tak mesti dia tahu, tak mesti dia tahu namanya, tak mesti dia tahu siapa yang meninggal itu. Ya, boleh. Kemudian rukun yang kedua, berdiri bagi orang yang dapat berdiri. Jadi boleh duduk, boleh. Boleh bawa kursi, boleh. Ya. Ini yang menjadi masalah hari ini. Ketika ada orang sholat duduk, selalu disuruh di pinggir. Ini namanya diskriminatif ini sebetulnya, Pak. Ya. Mentang-mentang uak itu tak kuat lagi berdiri sholat, dia duduk sholatnya atau bahkan dia pakai kursi, disuruh ke pinggir sana. Kadang-kadang dia minta. Atau di belakang. Oh iya. Ya. Bukan kadang-kadang dia mengganggu. Mengganggu. Dia minta sudut. Iya. Iya. Ya. Jadi kalau ada orang yang sholatnya tidak sempurna, artinya dengan tidak berdiri, di tengah pun dia tak apa-apa, di tengah shaf. Ya. Jadi bagaimana cara merapatkannya? Rapatkanlah dengan kursinya. Kalau dia pakai kursi, kalau dia duduk seperti ini, bersila atau berselonjor, maka rapatkanlah ke kakinya. Ya, tak masalah. Ini kadang kasihan, wah tuh, udah tua disuruh ke pinggir, mesinnya besar pula itu. Ya, bayangkan kalau sholat di Istiqlal gitu, disuruh ke pinggir sana, sampai 50 meter dia berjalan. Ya, karena mereka tidak memutus shaf. Mereka tidak memutus shaf. Yang memutus shaf itu adalah anak-anak kita yang masih balita, yang masih kecil, dalam tanda kutip, yang belum dipotong ujung pistolnya. Kalau sudah dipotong ujung pistolnya,
tak apa-apa, silahkan ke tengah. Maka kalau saya biasanya sebelum memulai sholat Jum'ah itu saya sampaikan. Biasanya ketika khotib, ketika berada kita di atas mimbar, kita lihat itu banyak anak-anak di tengah. Ya, pas mau sholat saya kasih aba-aba, saya sampaikan. Yang bawa anak-anak silahkan ke pinggir, tukar sama yang di pinggir tuh. Supaya tidak memutus shaf. Kenapa harus di pinggir? Anak-anak yang belum disunat karena ada kotoran atau najis di situ, di kulupnya itu. Ya, Bapak tahu sendirilah itu. Kemudian yang ketiga, takbir 4 kali termasuk takbiratul ihram. Sebagaimana ittiba apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila dikerjakan dengan 5 kali takbir, salat tetap sah, tidak batal. Jadi 5 takbir itu pun nanti takbir kelima doanya itu. Ya. Karena takbir yang pertama kita baca Al-Fatihah, itulah pujian. Kemudian takbir yang kedua sholawat, takbir yang ketiga doa, takbir keempat doa. Ya. Bahkan ada lagi nanti riwayatnya lebih dari 5 takbir atau 7 takbir. Kalau 5 takbir ini saya sudah ketemu hadisnya dalam kitab Bulughul Maram, pernah dilakukan oleh Nabi 5 kali takbir. Jadi bagaimana Ustaz kalau kurang? Ini yang bahaya. Ini tak ada riwayatnya kalau kurang dari 4 takbir, silakan ingatkan imamnya, ingatkan jamaah kalau sholat itu masih kurang takbirnya. Pernah terjadi Pak, saya mengikuti, ya. Tapi saya lihat ustaz-ustaz banyak di situ. Saya lihat banyak, yang orang-orang tua yang udah senior-senior pun banyak di situ. Tapi entah saya yang salah, saya pikir. Udah selesai itu sholat, anaknya imam. Tapi maaf, anaknya tak pernah memang saya lihat itu di masjid. Anaknya imam. Pas selesai sholat, saya ngobrol sama kawan-kawan di belakang, ternyata betul masih 3 takbirnya. Jadi dalam hati saya, kenapa ustaz-ustaz tadi banyak itu kok tak ada yang protes? Disitulah saya kaji. Memang tak ada riwayatnya kalau 3 takbir. Yang ada 4, 5 atau seterusnya. Tapi yang paling kuat jumhur ulama adalah 4 takbir. Jadi bagaimana kalau salah? Apakah diulang? Iya harus. Apakah ada kaitannya lagi ke mayat tuh? Tak ada sama dia itu lagi. Selesai. Siapa yang berdosa? Kita. Kalau ada mayat di kampung kita ini tak disolatkan, tak ada pengaruhnya sama dia itu. Kita yang berdosa. Maka syariatnya kita harus menyempurnakan fardu kifayah itu. Kalau ada yang salah berarti tak sah fardu kifayahnya. Kalau tak sah fardu kifayah, siapa yang berdosa? Kita. Ya. Tuh. Kemudian sunnah mengangkat tangan setinggi pundak di waktu membaca takbir. Ini seperti kaji kita yang lalu, ada yang di pundak, ada yang di telinga, terserah. Ya, ini pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian rukun keempat membaca surah Al-Fatihah. Baca surah Al-Fatihah. Ya, kalau tidak bisa boleh membaca gantinya. Kalau tidak bisa, boleh diam sepanjang membaca Al-Fatihah. Tak hafal di Al-Fatihah, boleh dengan gantinya. Nanti itu udah lewat kita dikaji sholat jamaah, boleh diganti dengan kata-kata zikir atau ayat-ayat yang lain. Kalau tak hafal Fatihah, tapi tak mungkin pula tak hafal di Fatihah. Ya, tak mungkin. Boleh diganti sepanjang Al-Fatihah. Misalnya Al-Fatihah hurufnya 53 huruf, maka dicarilah sampai 53 huruf. Dalam satu qaul disebutkan 51 huruf. Ya, baca surah Al-Fatihah. Kemudian sunnah bersuara tidak keras selama waktu membaca takbir. Bapak sering ikut sholat jenazah kan Pak? Takbirnya itu kuat-kuat enggak itu jamaah? Kuat-kuat. Allahu Akbar kata Allah. Kuat-kuat tuh jamaahnya. Jadi batal itu tidak. Tapi sunnah kita bersuara tidak keras. Seperti biasa. Allah. Sama dengan sholat Idul Fitri Pak. Itu kuat-kuat jamaah di belakang tuh.
Allahu Akbar, kata imamnya. Allahu Akbar. Itu rame itu satu saf itu. Lebih kuat suara jamaah daripada suara imamnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, ya. Tapi terkadang kita yang tidak terbiasa dengan itu, nyaman kita di sampingnya itu, merusak konsentrasi kita. Maka lebih baiklah dipelankan. Wa yusannu israran bi ghairi takbirati wassalam. Ya. Jadi sunnahkan bersuara tidak keras. Kemudian rukun kelima, membaca solawat Nabi sesudah takbir kedua. Takbir kedua bacalah solawat Nabi. Wa alal aqal Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dah. Itu paling sedikit. Boleh lebih, boleh. Yang paling bagus solawat yang paling panjang itu yang kita baca itu, solawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Baru takbir lagi, ya. Rukun ke-6, doa khusus untuk mayat, sekalipun mayat anak-anak. Ya, paling tidak bacalah doa Allahumma ighfir lahu warhamhu. Paling tidak itu. Ini yang kita bagikan itu. Kalau bapak belum hafal, silahkanlah hafal di rumah, simpan kertas itu. Ya, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waj'alil jannata mathwahu. Ada yang sampai di situ? Ya. Mau yang panjang boleh. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa adkhilhu. Mana doanya, Pak? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Kasih, Bang. Waghsilhu bil ma'i wath thalji wal bardi wa naqqihi minal khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu minad danasi daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa qihi fitnatal qabri wa adzaban nar. Kalau saran saya, hafallah yang panjang ini, Pak. Terkadang famili kita yang meninggal, keluarga kita yang meninggal, rugi rasanya ketika kita hanya membaca Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya. Tapi yang panjang lebih bagus. Wa abdilhu daran khairan min darihi. Ya Allah, gantilah rumahnya yang lebih baik daripada rumahnya sekarang. Wa zaujan khairan min zaujihi, dan pasangannya yang lebih baik daripada pasangan sekarang. Wa ahlan khairan min ahli, dan ganti keluarganya yang lebih baik daripada yang sekarang. Wa qihi fitnatal qabri wa adzaban nar, jauhkan dia dari fitnah kubur dan adab neraka. Tapi kalau hanya kita baca Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, itu pendek. Ya Allah, ampuni dia, sejahterakan dia, maafkan kesalahannya. Udah. Nah, ya. Jadi semakin panjang yang kita baca akan semakin baik, semakin bermanfaat bagi kita, semakin bermanfaat pula bagi si mayat. Mudah-mudahan insyaallah. Sunnah banyak-banyak berdoa, mendoakan si mayat. Ya. Inilah doa dari Nabi, Allahumma ighfir lahu ini. Ini dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sunnah menambahkan doa sebagai berikut. Wa yazidu alaihi nadman Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Ada yang membaca doa itu? Ada. Ya. Kemudian bagaimana dengan mayat anak-anak? Ini saya sampaikan kepada kita, silahkanlah Bapak hafal ini. Silahkan Bapak hafal ini, doa ketiga untuk anak-anak ini. Karena kalau kita membaca Allahumma ighfir lahu warhamhu itu salah kaprah. Kenapa? Anak itu tak berdosa, Pak.
dia sudah dijamin masuk surga. Jadi tak ada lagi doa di situ, ya Allah ampuni dia, salah kita. Berarti tak tahu kita tempatnya. Apa doanya? Allahumma ja'alhu faratan li abawaihi wa salapan wa dukhran wa izzatan wa i'tibaran wa syafi'a wa thaqqil bihi mawazinahuma wa afrigh as-sabra ala qulubihima wa la taftinhuma ba'dahu wa la tahrimna ajrahu. Ini mantap artinya. Allahumma ja'alhu faratan li abawaihi, ya Allah jadikanlah dia sebagai tabungan kedua orang tuanya, wasalapan dan titipan kedua orang tuanya, wa dhukhran wa izzatan wa atibara dan kebajikan terdahulu, wa izzatan wa atibara dan sebagai pelajaran, wa syafi'a dan pemberi syafaat nanti untuk kedua orang tuanya di hari kiamat. Wa thaqqil bihi mawazinahuma, maka beratkanlah timbangan kedua orang tuanya nanti di hari akhirat dengan sebab anak ini. Wa afrigh sabra ala qulubihima, dan tanamkan kesabaran di dalam hati kedua orang tuanya. Wala taftinhuma ba'dahu, jangan jadikan sebagai fitnah bagi kedua orang tuanya setelah sepeninggalnya. Wala tahrimna ajrahu, dan jangan jadikan kami penghalang untuk kebaikannya. Mantap artinya. Jadi saya tak dapat Ustaz, mendingan diam. Ya, boleh rupanya, boleh. Hanya ikuti imam. Ya, jadi tak membaca apa-apa boleh. Pokoknya di niat itu aja, ikut takbir yang 4 kali itu. Ya, karena itulah rukunnya. Tapi saran saya, silahkanlah Bapak, orang-orang tuaku, abang anda sekalian, hafallah doa itu. Caranya bagaimana? Tak usah langsung dihafal, susah itu Pak. Apalagi bagi kita yang udah 50 ke atas, rasanya tak terima lagi otak untuk menghafal. Jadi bagaimana caranya? Setiap habis sholat baca itu. Atau yang punya Android foto, atau tak usah dipoto tak apa-apa, cari di Google, screenshot, full memorinya, hapus memori yang lain itu. Banyak kali foto di situ, ya, atau video-video dari WhatsApp itu, ya. Tak bisa buka Ustaz, berarti tak ada paketnya, belilah paketnya. Beli paket 2 giga, ya, kita hafal lah itu. Karena ini sangat bermanfaat, besar pahalanya Pak ketika kita ikut sholat, mensolatkan mayat. Apa kata Rasulullah SAW? Man syahidal janazah, barang siapa yang menyaksikan mayat sehingga dia ikut menyolatkan, maka baginya 1 qirat, 1 gunung. Dan barang siapa yang ikut menyaksikan jenazah, kemudian dia ikut menyolatkan sampai menguburkan, maka falahu qiratani, maka baginya pahala seperti 2 gunung. Maka sahabat bertanya, gunung seperti apa besarnya kebaikan yang Allah berikan itu? Maka Rasul menjawab, mathalul jabalainil azimain, seperti 2 gunung yang besar. Dalam hadis lain disebutkan seperti gunung Uhud. Bapak yang udah ke Mekah, besar nggak gunung Uhud tuh? Ya, jadi ketika kita ikut mensolatkan dapat kita 1 gunung. Ketika juga ikut kita menguburkan dapat 2 gunung. Besarnya pahala itu. Terlebih-lebih juga kebaikan untuk kita kalau kita ikut menyolatkan, yakin dan percayalah nanti kalau kita mati orang pun akan ikut menyolatkan kita. Oh, si fulan ini dulu rajin kali ini ikut menyolatkan mayat. Ya. Maka orang pun akan melakukan itu. Maka tak sedikit kita lihat ketika kita melayat, sedikit orang yang melayat. Kenapa? Rupanya orang yang meninggal itu pun dulu jarang keluar. Ada yang masa-masa orang tak pernah dia datang. Jadi tak dikenal orang. Tak mungkin lah misalnya saya sudah kenal dengan bapak misalnya, dengan orang-orang tuaku sekalian. Pas saya dapat kabar meninggal, tak mungkin saya tak datang. Kenapa? Karena saya sudah kenal. Nah, karena ini adalah hukum sosial sebetulnya. Walaupun semestinya tidak harus begitu, tapi begitulah adanya. Ya.
Bagi orang yang sedikit pergaulannya, sedikit kebaikan yang dia tebar kepada orang lain, maka sedikit pula lah kebaikan yang akan dia terima. Nah, ya. Kemudian rukun ketujuh, salam. Oh ya, keenam dulu. Rukun keenam, membaca doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Ini sama anak-anak, sama orang dewasa. Allahumma la tahrimna ajrahu. Ya Allah, jangan jadikan kami penghalang untuk mendapatkan kebaikan kepadanya. Jangan jadikan kami penghalang, jangan jadikan kami penghalang untuk dia dapatkan kebaikan. Wala taftinna ba'dahu. Jangan jadikan fitnah setelah dia meninggal. Banyak sekarang fitnah-fitnah dunia itu, Pak. Ya, fitnah mati itu. Maka inilah doa kita seusai membaca tahiyat akhir. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya'i wal mamat, dari fitnah hidup dan fitnah mati. Udah meninggal kawan tuh banyak kali fitnah beredar. Ya, ini hati-hati. Jangan sampai kita menceritakan keburukan orang yang sudah meninggal. Nah, ya. Kemudian yang terakhir, salam. Sebagaimana pada sholat-sholat lain, salam ke kanan dan ke kiri. Ya, selesai. Kemudian sedikit lagi, Pak. Kita percepat ini. Syarat-syarat sholat jenazah, mayat disucikan terlebih dahulu baik dengan air maupun dengan debu. Kalau tak ada air, tayammumi. Kemarin sudah kita bahas yang memandikan jenazah. Kalau di kampung itu tak ada perempuan, misalnya laki-laki semua, maka silahkan ditayammumi, jangan dimandikan. Nah, kalau mayatnya perempuan, ya tak ada di situ perempuan, silahkan tayammumi. Nah, tak usah dimandikan. Kemudian orang yang mensolati tidak berada di sebelah depan si mayat jika mayatnya hadir, ya, ataupun sekalipun sudah di dalam kubur. Apabila mayatnya gaib, boleh saja berada di belakang orang yang mensolatinya. Sunnah soft solat jenazah dijadikan 3 atau lebih, artinya ini ganjil, ya, ganjil softnya. Man shalla alaihi thalathata sufufin faqad ujiba ay ghufiralah. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jenazah yang disolati oleh 3 baris sungguh diampuni dosanya. Dan tidak sunnah menunda solat jenazah guna menantikan supaya orang mensolati bertambah banyak. Ini tak sunnah ini, Pak. Misalnya sudah kita letakkan jenazah, kemudian ditunggu orang supaya banyak mensolatinya. Ini tak sunnah. Sunnahnya apa? Segerakan. Nah, itu yang ada itulah. Kecuali misalnya sudah ada, misalnya entah keluarganya yang kita pastikan memang dia datang, tapi agak lambat jalannya karena mayat ini dibawa pakai ambulan atau pick up misalnya. Jadi agak lambat jalannya, tunggu silahkan. Tapi terkadang ditunggu orang yang tak pasti. Nah, ya, ini tidak sunnah. Kemudian ma min muslimin yusalli alaihi ummatun minal muslimina yablughuna mi'ata kulluhum. Tidaklah seorang muslim yang disolatkan umat muslimin mencapai 100 orang, di mana kesemuanya yasfa'una lahu illa syuffi'u fi, dimintakan syafaat untuknya selain mereka dipersyafaatkan kepadanya. Inilah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau udah 100 orang mensolatkan, maka diampunilah dosa mayat. Ini hadisnya. Ya, nanti ada lagi hadis lain. Selama 100 orang itu, dalam hadis lain disebutkan 40 orang. Selama orang yang 40 itu tidak melakukan perbuatan syirik, berarti mereka orang-orang suci lah semua itu, Pak. Ya, kita banyak nggak syirik kita hari ini? Banyak. Nanti akan kita bahas ke situ. Ya, yang paling banyak kita lakukan apa? Syirik kecil, syirik sembunyi. Ya, bukan syirik terang-terangan, tidak.
syirik kecil yang sering kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lebih percaya kepada seseorang, kita lebih yakin kepada seseorang daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering nggak kayak gitu, Pak? Sering, ya. Rupanya masih panjang ini, nanti akan kita sambung lagi ya. Nah, mudah-mudahan dengan kajian singkat ini dapat menjadi iktibar, pelajaran bagi kita. Yang pertama, Bapak hafallah doa ini, ya, karena terkadang penyesalan itu kalau sudah tiba, kalau sudah ke keluarga kita musibah tuh, ya, kenapa lah dulu tak ku hafal? Pas di situ mayat itu di situ menghafal tak masuk lagi itu. Bagaimana cara supaya selalu ingat? Selalulah ikut sholat mayat. Apalagi di lingkungan kita ini misalnya. Kalau ada orang meninggal di sini, walaupun kerja usahakan, ya, pas menyolatkan tuh datang supaya ikut menyolatkan. Baca ini, ya. Atau misalnya boleh nggak Ustaz? Saya baca ini, saya sisipkan ketika doa sholat, boleh. Niatkan kepada kedua orang tua kita. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Boleh. Niatkan kepada ayah, mak kita. Boleh. Kita sisipkan ketika sholat. Tapi jangan ketika bapak imam, bapak baca itu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Amin, kata jemaah. Dia pikir, ini Ustaz ini baca doa mayat ini. Ya. Bagus sebetulnya, tapi harus ada aba-aba lah. Nanti jamaah tak mau mengaminkan itu. Siapa yang doakan ini? Ya. Jadi silahkanlah hafal ini. Kemudian sering-seringlah ikut sholat jenazah.